Merdeka dari kuk perhambaan. Hari ini bulan Merdeka, Agustus mengibarkan bendera merah putih. Sepanjang bulan ini, tanggal 17 kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang keberapa ya Bapak Ibu ya? Oke, 80. Ya, tapi itu tentang negara Indonesia. Kita di sini ngomong tentang hidup yang merdeka. Dan tema yang diberikan Pak Vincent, merdeka dari kuk perhambaan. Mari kita membaca Galatia 5 ayat yang pertama ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara semua sudah ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita baca ayat ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Saudara orang merdeka. Kita semua orang merdeka. Ya. Di luar soal berbangsa, bernegara, ya, dengan Pancasila, UUD 45, kita tahu ada persoalan yang sebetulnya jauh lebih serius, yaitu tentang kemerdekaan hidup. Kita tahu bahwa kuk yang menjadikan semua manusia takluk kepada perhambaan itu adalah dosa. Ya. Tapi sebelum sampai menjelaskan tentang dosa dan kaitannya dengan hukum Taurat, mari kita fahami dulu kitab Galatia pasal 5 ini. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, saudara, tidak dilarang untuk sunat. Ya, tapi kalau sunat itu terkait dengan ketentuan hukum Taurat, ya, dan dikaitkan dengan iman, maka ini menjadi sesuatu masalah. Karena kekristenan bukan agama kan? Ya. Selanjutnya, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Bisa? Saudara-saudara, enggak ada yang bisa. Ketika orang mempertanyakan tentang hukum Taurat, orang Farisi ahli Taurat, ya, Yesus berkata, kamu mendengar firman, hendaklah kamu mengasihi sesamamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Saya mau tanya nih hari ini, siapa yang sanggup mengasihi musuhnya? Berat Bapak Ibu, ya kan? Orang punya alasan, dia sudah menyakiti hati saya, dia sudah membuat saya marah, ya, dia sudah utang dan tidak mau mengembalikan, malah menantang-nantang saya. Sakit. Orang bilang begitu. Saudara-saudara, Yesus berkata, kamu sudah mendengar firman. Jangan berbuat zina. Paham Bapak Ibu? Tetapi di mata orang Farisi dan ahli Taurat,
Hukum Taurat dikenali hanya dalam alam lahiriah yang nampak. Sampai seseorang kedapatan melakukan zina, baru dia layak untuk dihukum. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, siapa yang memandang perempuan dan timbul hasratnya, dia sudah berzina di dalam pikirannya." Saya mau tanya, bisa? Tidak ada seorang pun bisa. Ya saudara-saudara, kita butuh kasih karunia untuk bisa menggenapkan tuntas hukum Taurat. Kamu tahu, ingat aja dulu, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Siapa yang masuk tanah Kanaan? Mereka yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk, kecuali 2 orang saja, Yosua dan Kaleb. Alkitab berkata semuanya ditewaskan di padang gurun. Mengapa? Karena mereka tidak setia terhadap hukum Taurat. Dan sebetulnya kisah Israel adalah pelajaran buat kita hari ini. Jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya layak di hadapan Tuhan karena ia melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Sampai datang seseorang dan namanya adalah Immanuel. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan dia berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat yang kamu dan saya enggak bisa genapi." Dan itu pekerjaan yang hebat luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yesus Kristus untuk diselesaikan. Dan saudara tahu hari ini hidupmu bukan karena kebaikanmu, tapi karena kebaikan Tuhan. Kamu diselamatkan bukan karena oleh kebenaranmu, tetapi karena kebenaran Yesus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kepada jemaat di Galatia, Paulus mau berkata begini, kamu sudah mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Apakah kamu mau berbalik lagi kepada hukum Taurat? Paulus sampai berkata keras kepada jemaat di Galatia. Bahkan jika ada seorang malaikat dari surga, ini yang gak mungkin Bapak Ibu, memberitakan kepadamu Injil yang lain selain yang telah aku beritakan kepadamu, Alkitab berkata apa? Gak tahu. Saya memberitahu, ya, terkutuklah dia. Gak main-main. Jadi kalau kamu hari ini mendengar firman merdeka dari perhambaan, ini adalah berita penting yang seharusnya kamu gak bisa abaikan. Dari perhambaan apa, Pak? Dosa yang pertama. Yang kedua adalah hukum Taurat. Ya, tadi digambarkan dengan sunat, ya. Sekarang ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dan kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar Kristus. Dan Kristus tidak berguna bagi kita. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bukanlah orang-orang yang seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini hanya bilang jikalau
Tapi kita bukan orang yang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, bukan? Karena kebenaran kita sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ini yang menyatakan kita tuh merdeka dari apa gitu ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang disebut dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri kepada dosa. Oke, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara-saudara, saya yakin oleh karena kebenaran firman Tuhan, saudara yang sudah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya dimerdekakan dari dosa. Ya, ini ayat yang kita perlu baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata kamu ganti kata saya. 1, 2, 3. Saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata saya ganti namamu sendiri-sendiri ya. 1, 2, 3. Yakub telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Saya menjelaskan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Inilah yang dimaksudkan dengan perhambaan. Semua manusia dilahirkan dalam dosa, tidak terkecuali. Ya, hanya satu manusia yang dilahirkan tanpa dosa. Siapa dia? Jelas. Oke, Yesus Kristus. Kita semua dilahirkan dalam dosa. Bagaimana kita tahu? Ya, apa buktinya? Bayi-bayi pun dilahirkan dalam dosa. Yang pertama ini ya Bapak Ibu, ketika dia lahir menangis. Saya mau tanya, apakah ada bayi yang dilahirkan tertawa? Tidak ada. Yang diam, tidak menangis, dokter berkata bahaya. Maka dokter memukul pantatnya, menggoncang-goncangkannya sampai menangis. Saya percaya, saya dan saudara juga lahir dengan cara yang seperti ini. Dunia ini terlalu keras untuk kita hadir. Makanya semua bayi lahir menangis. Saya hanya membayangkan aja ya Bapak Ibu, mengimajinasikan Adam dan Hawa andai kata tidak jatuh dalam dosa, dia bakal punya anak cucu enggak sih? Tanpa dosa loh ya. Iya. Kenapa? Firman Tuhan jelas kok. Ya, beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah. Saya lagi membayangkan, andai kata Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kemungkinan mereka akan melahirkan bayi-bayi yang tersenyum, tertawa. Karena hidup itu begitu ajaib, mengagumkan, menyenangkan, membahagiakan. Tapi sayang, dunia sudah jatuh. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba cek, anak-anak Bapak Ibu dibawa ke gereja setiap minggu. Dibawa naik ke atas untuk mendengar firman. Guru mengajar firman. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya anak-anak kecil. Mereka suka bertengkar enggak dengan kakak dan adiknya? Mereka suka berebut mainan makanan enggak? Kadang-kadang mereka saling memukul. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu seperti itu? Pasti tidak.
Dari mana seorang anak bisa belajar hal-hal seperti itu? Saya memberitahu, karena dosa telah berkuasa atas hidup manusia. Dan Tuhan sedih. Karena ciptaannya dari kecil, Alkitab berkata, dari kecil semata-mata yang dibuat adalah jahat. Saudara, tanpa hukum Taurat, dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Semua orang akan mengalami maut karena dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara-saudara, mari kita melihat penjelasan selanjutnya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Benar Bapak Ibu? Hukum Taurat hanya menunjukkan kepada kita apa itu dosa. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Benar. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat hanya menunjuk kepada kita, kamu berdosa. Kamu tidak layak. Kamu sudah jatuh. Kamu kotor. Kamu tidak layak. Tapi sebelum hukum Taurat datang, semua orang tidak tahu. Sampai hukum Taurat datang. Contoh, misalnya muka saya jelek, muka saya kotor, ya, muka saya rusak. Tapi saya tidak bisa melihat diri saya, bagaimana saya. Mungkin ada orang yang mentertawakan. Mungkin kalau mereka tahu bahwa saya mengalami hal yang buruk di muka saya karena sesuatu. Tapi mungkin mereka juga tidak akan tertawa kalau yang buruk di muka itu adalah cacat bawaan. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana diri saya sampai hukum Taurat itu datang dan hukum Taurat memberitahu kepada saya, jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Baru saya tahu. Saya buruk rupa. Saya tidak mampu. Jadi hukum Taurat seperti cermin. Tapi dia tidak mempengaruhi saya apapun. Dia tidak memberikan sumbangsi apapun. Untuk saya bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya sebetulnya Paulus berkata, hukum Taurat datang untuk kita tuh sebagai apa? Kutuk. Kutuk Bapak Ibu. Gimana hukum yang sempurna? Bagaimana hukum yang begitu benar, baik, mulia, murni? Aku begitu datang justru menjadi kutuk bagi kita. Bapak Ibu yang punya baby, sate itu enak. Suka sate, ini tim Elda. Ya, makan sate kambing enak semua. Ya, saudara-saudara, enak itu bagi kamu. Ya, tapi coba bayangkan kalau anak-anak baby baru 1 bulan, 2 bulan, ibu-ibu kasih sate, itu jadi berkat atau jadi kutuk? Kita berdosa, tapi hukum yang sempurna datang untuk orang berdosa. Itu bukan berkat Bapak Ibu, itu kutuk.
Makanya Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan seorang muda kaya, anak muda kaya itu berkata, "Beritahu saya bagaimana saya bisa selamat." Yesus berkata, "Kamu sudah mengenal firman." Dan dia bilang, semua hukum Taurat. Apa ini katakan orang muda itu? Aku sudah melakukan semuanya. Keren? Saya berkata itu hoak. Bohong. Merasa sih. Tapi susahnya dia nggak merasa. Dia berkata, apa yang masih kurang? Nah ini loh kesombongan manusia. Nantang. Lalu Yesus berkata, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dan kamu ikut aku. Dan inilah pengujian paling mendasar untuk sebuah penerimaan akan kasih karunia. Sudah tahu, orang kaya itu meninggalkan Yesus dengan sedih hatinya. Alasannya apa? Hartanya sangat banyak. Lalu murid-muridnya dalam kisah selanjutnya, kan ada pernyataan Yesus kan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang masuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, muridnya ngomong begini, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Kamu tahu jawaban Yesus apa? Mustahil bagi kamu, tapi tidak mustahil bagi aku, bagi Allah. Dan itu menunjukkan akan pekerjaannya yang sempurna di atas salib. Bagaimana dia menyelesaikan yang buat kamu mustahil, buat saya mustahil, tetapi dilakukan oleh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau demikian bukan, ini terkait dengan kesaksian Paulus. Oke. Kesaksian ini betul-betul menolong kita untuk memahami perjuangan melawan apa ini? Hukum Taurat sebelum mengenal kasih karunia. Ya. Ini yang Paulus katakan. Tetapi sebelum yang Paulus katakan ini, saya mau mengutip Roma 7 ayat 7 sampai 9 dulu, ya. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa, dan karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah perintah itu datang, dosa mulai hidup. Pernah melihat enggak atau pergi ke satu tempat tulisannya begini, jangan pegang, cat masih basah. Oke, saya mau tanya, ketika kamu melihat pengumuman itu, apa instingmu? Jujur loh, malah kepingin megang. Andai kata tulisan itu tidak ada, kita nggak kepingin untuk pegang di situ. Ndak iyo, ndak iyo itu bahasa Indonesia. Apa iya? Ini masih basah. Malah kita terdorong untuk mencoba. Pernah satu kali di dalam satu trotoar ditempatkan sebuah kotak lubang. Ya, bisa cek itu apa itu, semacam eksperimen sosial gitu ya. Tulisannya di box itu adalah jangan melihat ke dalam. Dan box itu ditempatkan di pinggir jalan, ada lubang di situ, di atasnya tulis jangan melihat ke dalam. Jangan. Ini
ada di YouTube, silakan cek. Orang lewat, kamu yang lihat apa? Kepengen lihat atau tidak? Malah kepengen. Kalau nggak ada tulisan, orang nggak lihat. Tapi karena ada, jangan ingin melihat ke dalam. Saya lihat tuh videonya gini, malah lihat ke lubang. Dan dari dalam lubang ada orang, ya, ada kue tart ditemploknya ke wajahnya. Marah, marah. Tapi dia tidak bisa mempersalahkan karena aturan yang sudah di depan. Jangan melihat ke dalam. Saudara tahu makna hukum Taurat bagi kita? Paulus mau ngomong gini loh. Kalau nggak ada hukum Taurat, aku tuh nggak ngerti artinya apa ingin berbuat dosa tuh nggak ngerti. Tapi karena hukum Taurat berkata jangan mengingini akan sesamamu malah pengen. Jangan berzina malah berzina. Jangan membunuh malah membunuh. Jangan mencuri malah mencuri. Ya. Andai kata nggak mencuri barang, mungkin mencurigai. Mencurigai jahat nggak? Dosa enggak? Saudara-saudara, kenyataannya seperti itu. Dan sekarang lihat bagaimana Paulus sebagai orang Farisi, ahli Taurat, ahli teologia, lulusan Gamaliel, dia profesor, doktor. Tulisannya Bapak Ibu banyak menginspirasi gereja dan kasih karunia-Nya. Ini Roma pasal 7 ayat 17. Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Betul ya ini ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu apa yang jahat yang aku perbuat. Saudara-saudara, ini perjuangan kita sebelum bertemu dengan kasih karunia. Hidup dalam agama, ketaatan terhadap ketentuan, melakukan hukum Taurat. Ya, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Saudara-saudara, Paulus berkata, dalam hukumku, dalam akal budiku, aku tahu firman Tuhan. Tapi dalam hatiku ada hal yang menentang itu. Aku tahu apa yang baik yang aku harus lakukan. Aku mau melakukan, tapi di dalam diriku ada yang jahat yang membuat aku melakukan apa yang tidak baik, melawan yang baik. Nah, ini pergumulan terus-menerus Bapak Ibu. Dulu saya pernah mendengar ilustrasi ini. Ada orang pelihara anjing. Anjingnya warna hitam dan warna putih. Ya. Kalau mereka bertengkar, pasti salah satu dari antara mereka menang. Pertanyaannya, kalau anjing putih sama anjing hitam bertengkar, ya, gelut, yang menang anjing hitam atau anjing putih? Bapak Ibu bisa menebak? Siapa yang menang? Jawabannya Bapak Ibu, jawabannya adalah nunggu ya. Jawabannya adalah yang dikasih makan paling banyak. Lalu ya, mencoba untuk menganalogikan dengan hidup Kristen. Kalau kamu makannya dari dunia terus, maka dagingmu yang muncul. Kalau kamu makannya dari firman terus, kamu kuat, kamu hebat. Yang hitam kalah. Siapa yang dikasih makan lebih banyak? Tapi hari ini sejak saya mengenal kasih karunia, cara bekerja
Tuhan tidak demikian. Tidak bergantung kepada kamu mau kasih makan yang mana. Seolah-olah di dalam diri kita ada yang putih, ada yang hitam. Betul begitu? Ada roh, ada daging. Kuasa kebenaran dan kuasa dosa bertempur di dalam pikiran dan hati kita. Kalau kamu taklukkan kepada kebenaran, hidupmu dalam kebenaran. Kalau kamu menaklukkan diri kepada dunia dan segala keinginannya, kamu jatuh. Saya berkata, kalau itu berbasiskan, berlandaskan, berfondasikan kepada kekuatan kamu mengolah mana yang baik yang aku lebih banyak bisa terima. Ini kayak timbangan aja Bapak Ibu. Tidak begitu. Saya hanya memberitahu bahwa hari ini kamu bukan yang dulu lagi. Kamu sudah di dalam Yesus Kristus. Kebenaran ada di dalam dirimu. Dan untuk selama-lamanya hidupmu adalah milik Dia. Oke, sebentar kita lanjutkan yang ini. Jadi jika aku berbuat apa yang aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik dan yang jahat itu ada padaku, ya, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, Bapak Ibu lihat, bisa ya? Soalnya kecil-kecil. Yeah. Tetapi dalam, lampunya mana ini? Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum. Dosa, ya, tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Paulus berkata, aku enggak berdaya nih. Ya, terhadap peperangan ini. Akal budiku tahu hukum yang baik, batinku, dagingku mendorong melakukan hal yang jahat. Saudara-saudara, sampai akhirnya dia berkata begini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini yang ngomong seorang Paulus yang memahami agama, yang memahami hukum Taurat. Dia pemimpin, dia pengajar. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menolong aku dari tubuh maut ini? Tapi untungnya Bapak Ibu, nats ini enggak berhenti sampai di sini aja. Kita baca ayat yang terakhir, ayat 25. 1, 2, 3. Dengan suara keras ya, 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita terlaksana. Amin. Yes. Paulus ngomong manusia celaka, aku juga Bapak Ibu. Aku enggak sehebat Paulus. Jauh sekali. Tapi saya memberitahu, dia orang yang paling mengenal kasih karunia. Makanya ketika dia sombong-sombong sama rasul-rasul yang, aku nih rasul yang tiada taranya kan gitu kan Bapak Ibu. Awal-awal pertobatannya. Dibandingkan dengan orang kudus, ya, aku yang pertama. Saudara-saudara, tapi sampai satu hari Paulus itu merendahkan diri karena kasih karunia Allah semakin bekerja dalam hidupnya, ya, membuat dia melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dan menjadikan dirinya tidak ada apa-apa. Dan satu hari dia membandingkan dirinya dengan orang berdosa. Dan ketika dia berkata dengan orang berdosa, dia berkata, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di antara orang yang jahat, aku yang paling jahat. Di antara penjahat, aku, dia bilang dalam bahasa saya, aku biang keroknya. Saudara,
semakin kamu menyadari akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan, saya percaya akan semakin menyadari ketidaklayakan kita. Dan biarlah Tuhan di tempat yang utama dalam seluruh hidup kita, saudara-saudara. Dan inilah kabar baik untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Beri ucapan selamat kepada sebelah kiri kananmu. Selamat, engkau tidak di bawah hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Engkau di bawah kasih karunia Bapak Ibu. Kamu sudah dimerdekakan. Ya, amin. Karena dari kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Baca sama-sama yang blok kuning ini, 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah datang kepadamu. Amin Bapak Ibu. Dia menyerahkan dirinya kepada kamu supaya hidupmu ditukar dengan hidupnya. Semua yang jahat, kutuk yang harus kita tanggung, kemiskinan, kegagalan, sakit penyakit, kelemahan, ketidakberdayaan, semua hal yang jahat, ketika dia di atas kayu salib, dia serap semua di dalam tubuhnya, hancur, supaya dia membawa mati semua kutuk itu. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan memberikan kehidupan baru kepada semua kita. Dan semua kita yang menerimanya berkata, merdeka. Apakah kamu memahami maksud kebenaran firman Tuhan? Merdeka dari kuk perhambaan ini. Saudara-saudara, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam daging, di dalam tubuh Yesus Kristus. Kenapa Yesus mati disalib jam 12? Ya. Dan ketika dia ada di atas salib itu, kegelapan menyelimuti seluruh bumi sampai jam 3. Saudara, 3 jam di atas salib itulah Yesus bergumul seorang diri. Dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena di atas salib itu semua hal yang buruk tentang kita dilemparkan kepada tubuh Yesus. Dan dia bergumul sendirian di atas kayu salib itu sampai jam 3. Gelap semua. Karena kegelapan dosa telah ditimpakan kepada tubuh Yesus. Dan dunia melihat. Orang-orang yang hadir pada itu melihat. Baru setelah jam 3, saudara, terang itu datang. Waktu itu Yesus sudah berkata, selesai. Selesai. Selesai dari apa Bapak Ibu? Selesai dari menggenapi hukum Taurat. Selesai dari menanggung semua kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan, sakit penyakit, kejahatan. Semua hal yang buruk tentang kita. Dia ambil semua. Selesai. Dan hari ini jati dirimu di dalam Yesus Kristus adalah jati diri manusia baru. As Jesus is, so are you in this world. Saudara sehat? Amin. Saudara diberkati? Amin. Saudara kaya? Amin. Kelihatannya belum kaya, tapi engkau sudah kaya.
Kemarin saya mengirim kesaksian Hatta Halimas, ya. Kalau nggak salah sekarang di Surabaya. Tahu Hatta Halimas? Dia adalah peserta stand-up comedy yang keberapa begitu, ya. Dia dilahirkan cacat, bukan karena cacat, tapi karena malpraktek. Ya. Jadi dia sungsang, yang keluar kaki dulu, dokter masukkan. Sudah mendengar, sudah melihat yang kemarin saya kirimkan. Ngomong gak jelas, saudara. Jalannya susah, cacat. Saudara-saudara. Dan dia protes kepada Tuhan, kenapa situasi hidup saya seperti ini. Pada bagian terakhir dalam pergumulannya, Tuhan ngomong gini, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Karena di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Lalu dia protes lagi. Bagaimana kasih karunia cukup? Buat saya belum cukup. Aku sudah berdoa minta sembuh. Dan Tuhan sanggup. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukannya? Yang lain disembuhkan, aku enggak. Dia putus asa. Saudara-saudara, Tuhan bilang kepada Hatta Halimas, bilang begini, di mataku kamu sempurna. Dan itulah kalimat Tuhan yang membuat dia bangkit. Dan hari ini melayani Tuhan, berkhotbah di mana-mana, sekolah Alkitab, dalam kondisi yang tetap, tidak berubah, ngomongnya susah. Ya, kadang-kadang sampai begini-begini. Kakinya panjang sebelah. Dan dia berkata dalam kalimat yang terakhir. Dan itu jadi berkat buat saya. Bagi saya hari ini, saya sudah tidak butuh mujizat lagi. Saya tahu apa artinya kasih karunia. Dan dia berkata, bagi saya yang terpenting bahwa dalam hidup ini saya sudah memiliki Yesus Kristus di dalam hidup saya. Dan saya memiliki segalanya. Dan segalanya yang mungkin belum nampak dalam hidup kita, tapi nampak dari dia adalah iman percaya yang begitu muncul dengan cahaya cemerlang dalam kondisi secara manusiawi tidak berdaya. Dan saya berkata, itulah iman. Dan itu bukan iman produk dari apa yang kita bisa usahakan, tapi iman dari kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada dia. Pernah dengar Nick Vujicic yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki? Hampir semua orang yang mengalami kondisi-kondisi yang sulit seperti itu, stres dan inginnya bunuh diri, Bapak Ibu. Tetapi lihat kasih karunia Allah bekerja. Dulu dia pernah berdoa, berharap dalam imajinasinya, Tuhan kalau aku berdoa dapat mujizat, tumbuhkanlah tanganku. Tumbuhkanlah tanganku. Tumbuhkanlah kakiku. Tetapi ketika aku berkata amin, aku tidak melihat itu terjadi di dalam hidupku. Tapi dia percaya siapa yang memiliki hidupnya. Dan Nick Vujicic juga dipakai Tuhan luar biasa di seluruh dunia. Dan ingat, dia menikah dengan gadis yang cantik. Orang bilang, kok gelem yo? Itu cara pikir dunia kan? Istrinya cantik. Kamu tahu sekarang Nick Vujicic punya anak berapa? 4. Semangat sekali dalam hidupnya. Dan saya berkata seperti ini Bapak Ibu. Dari orang-orang yang kita anggap tidak berdaya, Tuhan menampakkan kuasanya. Kasih karunia sehingga dia menjadi orang-orang yang menurut saya nih lebih hebat daripada yang saya pikirkan. Lebih hebat dari apa yang saya jalani hari ini. Dan kamu tahu, andai kata beberapa hal dalam hidupmu nampak sulit, nampak sukar, situasinya tidak memungkinkan, kamu merasa, aduh Tuhan kok begini, saya memberitahu, ini kesempatan kamu untuk melihat kebaikan Tuhan.
memimpin di dalam kehidupan dengan cara yang tidak kamu pikirkan, dengan cara yang tidak banyak orang pikirkan, tapi kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya itu Bapak Ibu. Ya. Saya mau berhenti di sini aja. Masih ada sih ayat-ayat yang lain. Gak usah ya, ini aja. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini dengan suara yang keras, dengan suara yang tegas, ya, dengan percaya, dengan gagah, dengan bermegah, karena kebenaran Tuhan dikaruniakan di dalam hidup kita. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Amin. Ada lagu yang mau dinyanyikan? Saya manut. Sebenarnya saya menyiapkan lagu, tapi saya tanya Pak Didi lagu apa? Pak. Kita nyanyi sama-sama Pak. Sama ya? Ya. Tapi lagu saya lagu baru Bapak Ibu untuk kalian. Tapi buat saya ini lagu lama. Sekarang saya sudah bebas. Bisa lagu itu? Kita sama-sama nyanyi. Sama-sama. Lagu lama. Saya kira kasih contoh ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari sakit penyakit. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, 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 bebas. Haleluya. Saya adalah orang yang merdeka, saudara juga. Kita bukan lagi hamba, sebab kita dipanggil anak. Amin. Tuhan memberkati. Pak Vincent, tutup dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kekasih-kekasih kita dari Etla Ministry dari Jakarta, ya. Mereka ini kebetulan hari Sabtu kemarin diundang di gereja GKI Karangsaru untuk mengisi acara 100 tahun ulang tahun gereja mereka. Kemudian mereka menawarkan apakah bisa melayani jemaat di tempat ini. Saya langsung bilang silahkan dengan senang hati ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini saya perkenalkan, ini Ibu Angela, punya anak 1, suami 1. Ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat diberkati. Ya, Ibu Angela ini dulu jauh dari Tuhan. Boleh saya bilang dulu suka clubbing, dugem, tetapi di saat keputusasaan dan kesendiriannya Tuhan jamah, Tuhan tangkap dan Tuhan pakai jadi alatnya ya. Dan kemudian ini Ibu Etla ya, anaknya 3. Benar. Dan punya suami tapi tahun 2020 November sudah pulang ke rumah Tuhan karena sakit. Dan hari ini beliau suka melayani Tuhan, dan yang luar biasa beliau sekarang juga melayani di gereja Saddleback di Amerika, Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini luar biasa sekali. Kemudian ini Pak Wilson ya, ini yang paling muda, paling kecil di antara 2 ini. Belum punya anak. Belum punya anak, Pak. belum menikah berarti belum ya. Juga. Ya, berarti masih terbuka lowongan. Benar. Oh, masih ya.
Nah, dan mereka bertiga ini sangat suka melayani. Pak Wilson ini punya tempat pijat di Jakarta dan di Semarang. Nah, di sebelah gereja ini adalah pijat refleksinya, ini yang masih muda, ganteng ya. Silakan ibu-ibu yang pengen mantu, ganteng ya, suka melayani Tuhan, suaranya bagus. Kalau punya panti pijat berarti pasti bisa mijet ya? Oh, nggak bisa. Ya. Nah, ya, ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Etla Ministry yang sudah melayani kami pagi hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan dari Tuhan yang sangat mengasihimu sebagai seorang bapa untuk anak-anaknya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya, sehingga engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang engkau kerjakan diberkati Tuhan, dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepadamu. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang menjaga hati dan pikiranmu, sehingga engkau menikmati hidupmu di bumi ini seperti di surga, dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal menetap dalam hatimu, memeteraikanmu menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab ibadah yang disertai dengan rasa syukur besar manfaatnya. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan Yesus memberkati.